jalan-jalan ke kota Bantul. Frans Hermann, sial betul. Halo teman-teman Republic of Speed, kembali lagi bersama kami bertiga di Rose Podcast. Ya pasti kalau udah bertiga kita bahas F1 yang kali ini sudah berlangsung di Catalunya, Barcelona. Gimana nih Barcelona. Dan juga Dean ngeliat balapan kemarin? Benar-benar balapan yang mind blowing sekali. Di luar Nurul nih. Betul. Duh. Poin dong, skor berarti berapa? Kalau skor aku ngasih 7,5 deh. 7,5, Dean. Kenapa nggak 8 aja, kan Fernando Alonso poin. Podium. Gua 8 deh. Sama 8. Aku nggak mau ubah dah. Aku nggak mau ke atas. Seru sih sebenarnya. Seru. Oke. Beda dari Catalunya yang sebelumnya kayaknya ini Catalunya yang gue paling enjoy gitu. Nggak tahu ya, nonton sampai akhir gitu seneng gitu. Karena sebelumnya boring pasti Catalunya. Serius boring. Ini seru. Ada aksi lah ya, sampai dari awal ya lumayan, sampai akhir tuh malah lebih bikin melek gitu. Sama pemilihan ban mungkin kan C-Force 556 ya. Iya betul. Jadi ada degradation lah sedikit lah. Sampai akhir-akhir ada pembalap yang dipilihkan ban C4 yang bikin kita kaget-kaget juga ya, nanti kita bahas tuh. Ban yang dihindari justru dipakai. Oke, berarti langsung aja nih kita bahas dulu hasil balap di Catalunya kemarin. Sirkuit de Catalunya. Nah, ini Catalunya. dia. Setelah revisi ya nih Adam ya. Sudah revisi, ada Oscar Piastri lagi-lagi dengan brutal ya. Kalau ada Lando Norris. Brutal nggak brutal ah. Lebih santai ya. Startnya brutal. Startnya brutal. Oke. Karena kuncinya itu ada Charles Leclerc. Susah ya namanya ya. Ada George Russell dan Nico Hülkenberg dengan Kick Sauber. Top 5 loh dia. Hanya 3 detik dari podium. Nico Hülkenberg. Lalu ada Lewis Hamilton, Isaac Hadjar, Pierre Gasly dan Fernando Alonso akhirnya mendapatkan podium. Poin. Pecah telur. Finally dan juga Max Verstappen yang di posisi 10 nih karena ada penalti, karena ya nanti kita bahas dikit lah ya. 10 detik ya lumayan juga. Harusnya namanya bukan Max Verstappen ini, Verstappen ini, minim poin ini. Verstappen. Di sini yang menarik kita lihat itu ada Nico Hülkenberg, habis itu Isaac Hadjar yang posisinya ke-7. Ya, selain Pierre Gasly ya bisa nyetak poin, sama Fernando Alonso nih. Nih. Mamma mia. Itu Itali coba. Iya juga, Mamma mia. Itali punya. Oke. Berarti kita bahas pelan-pelan nih menuju ke akhirnya ya, karena menarik yang terakhir kita bahas. Kalau pembahasan balap ya kita gak terlalu detail ya, seadanya aja, tapi nanti kita diskusi sedikit mungkin ya. Yes. Oke, ini awal. Nah, ini startnya jauh banget loh. Si Piastri emang startnya, aku pikir jam start tuh tadinya. Tapi ternyata emang perfect banget. Ngelepas koplingnya perfect, reaction time-nya perfect, sama ada di racing line, jadi ya perfect lah ya. Buktinya Verstappen juga bisa nyusul Norris kan di racing line juga dia startnya. Ya, dan ya seperti biasa Norris ya. Bukan Norris kalau misalnya nggak kayak gini kayaknya. Betul. Bukan Norris kalau nggak kehilangan posisi ya. Tidak heran. Bahkan tahu nggak lucunya, dia aja kasih itu garis di samping itu dikasih plaster gitu atau selotip gitu biar dia tahu banyak pas gitu loh. Unik banget. Gitu ya. Ya mungkin kita nggak bisa tampilin fotonya, teman-teman bisa cari deh, ada tuh di takut kelebihan. Ada banyak lah di tembok. Di tembok dikasih stiker. Menarik juga melihatnya, lucu juga kenapa harus dikasih stiker ya, padahal mereka pembalap udah lumayan lama gitu. Terus yang menarik juga ini ada di bagian belakang ya, ada
Lawson sebenarnya yang ada sedikit kontak dengan Alonso sama Hülkenberg ya sebenarnya ya. Yeah. Terus ada Bortoleto yang side by side sama Alonso tapi nggak ada space, akhirnya dia keluar. Dan juga ada Albon ya kalau aku nggak salah itu di situ. Iya, Albon di sisi. Iya, ada Albon. Tapi karena Hülkenberg ini ngambil apa namanya emergency road lah, apalah ya mungkin ya escape road ya. Ini dia jadi justru naik 5 posisi loh sebenarnya di lap pertama ya, dan itu mungkin kita mikirnya nggak fair ya, tapi karena dia sudah melewati kayak kalau di MotoGP kan ini bagian long lap ya, ini apa escape roadnya ini kan ya udah lewat kan, jadi ya mau nggak mau udah kewajiban dia udah terpenuhi kan, sampai dia naik ke posisi 11. Ya, naik 5 posisi dia. Ya, karena start dari posisi 16 ya, sebenarnya nggak hoki banget sih kan 16. Iya, sayang banget dia out di Q1 kan dari kualifikasinya, tapi kemenangan apa? Posisi finish Hülkenberg ini sangat bergantung sama lap pertama ini nih sebenarnya. Oh ya, ini terberkati ya, karena terberkati. Dan bahkan karena dia harus lewat escape road nih. Escape road. Dan ya. bahkan dia karena dia nggak lolos Q1 berarti ban soft dia masih banyak yang fresh dong. Masih fresh. Iya, salah satu keunggulannya ya. Iya betul. Iya, nih. Makanya dia mungkin bisa posisi 5 ya. Karena itu. Bisa jadi. Banyak sih yang punya soft fresh itu ada beberapa. Tapi nanti kita bahas. Oke. Nah ini dia akhirnya nyusul Alonso di start di straight, tapi di tikungan ketiga ya kita tahu lah Alonso kan greatest of all time lah ya. Kita tahu Alonso kan kambing ya. Goat. Ditambah mobilnya yang kayaknya lagi oke banget nih. udah enak nih. Iya, mobilnya cuma di lurusan Aston Martin kemarin pelan banget, emang pelan. Hanya kesusul. Padahal dia sebelumnya kan dapat slipstream dari Hajar tapi malah kesusul sama Hülkenberg kan. Tapi memang selalu di tikungan ketiga around the outside, semua pembalap yang dia overtake kecuali Sainz yang dia nyusul di belokan pasti around the outside di belokan ketiga ini. Selalu dari luar ya dia ambilnya. Selalu dari punya luar. Pemikiran lain kali ya, karena referensi balapan dia kan banyak tuh, sering banyak. Jadi dari luar lah mungkin lebih efektif, ada teknik-teknik tersendiri. Ini apa namanya manuver ini udah dilakukan dia dari 12 tahun yang lalu. Ya. Itu dia. Dari tahun 2013 dia menang dengan manuver kayak gini. Jadi beda ya. Generasi yang sekarang mungkin niru racing line dari game, dia udah balapan dulu jadi udah tahu. Iya, kalau referensi game kan gitu. Kalau kita main Gran Turismo ya GR4, GR3 pasti dari inside baru ke outside kan. Ini loh. beda sendiri. Tapi emang namanya mobil F1, kalau kita pernah main mobil F1 emang downforce-nya juga kalau di full throttle juga masih dapat kok. Cuma sebenarnya ini nggak tahu aja ya kenapa mereka di dalam, apa mungkin karena memang kalau dibilang ngehemat ban juga nggak juga ya Demi. Enggak, ini sebenarnya lebih ke komitmen terhadap mobil sama percaya sama mobil yang side by side ya. Karena mobil yang di dalam kan dia di dalam, kalau dia sedikit melebar otomatis yang di luar jadi korban. Jadi kan? Keluar ya. ini lebih ke komitmen sih. Emang pembalap ya, yang kelasnya sudah di dunia harusnya kayak gitu, yang ngasih space buat pembalap lain ini. Atau mungkin kalau di belakang mobil lain juga kena dirty air, mungkin di around the outside juga oke juga mungkin. Mungkin anginnya bagus kali ya justru di samping ya, kita nggak tahu nih. Tapi emang ciri khas Alonso selalu rata-rata around the outside. Around the outside ya. Biasanya. Ya, ini salah satu manuver yang ya membuat dia terus naik bagus ya, mendapatkan hasil bagus nih guys. Di home race-nya. Nah ini bertukar posisi atau sebenarnya murni overtake nih Dam? Suruh swap position tapi posisinya agak kurang bagus ya sebenarnya ya. Jadi Ferrari ini startnya kan Leclerc bagus banget, tapi ketahan di belokan kedua waktu lap pertama.
padahal dia lebih punya pace daripada Hamilton, akhirnya disuruh swap position untuk mengejar Verstappen, Norris dan juga Piastri ya. Lalu mungkin kita ada next foto ini, sayang banget Verstappen nggak bisa mengamankan posisi 2 ya. Emang beda pace lah ya. Ya, gripnya McLaren bagus banget soalnya di sini ya. Betul, udah beda kelas lah. Iya, selain gripnya bagus, degradasi ban Red Bull agak parah juga sih. Betul. Kan kemarin stint pertamanya McLaren cukup panjang ya, Dem. Panjang. Apalagi dengan peraturan baru kan kita ke Catalunya ini, karena ada flexi wingnya kan dibatasin. Tadinya 15 mili, toleransinya sekarang cuma 10 mili. FIA ngira itu akan melambatkan sedikit McLaren ya. Ternyata melambatkan yang lain ya. McLaren yang ngaruh. Melambatkan yang lain. Malah kelihatan bagusnya ya. Dibilang curang tidak. It's smart, bro. Ya. Mereka juga McLaren udah siap lah hal-hal kayak gini ya. Berarti pace-nya McLaren nggak murni karena satu hal doang, memang kombinasi beberapa hal ya. Yes. Nggak cuma karena flexi wing dia kenceng, enggak, emang mobilnya udah paling bagus lah. Yes. Ini bikin iri pemasok mesin aslinya ya. Sudah pasti. Mercedes pasti pusing juga kepalanya. Nah, ini momen apa yang menyebabkan Alonso keluar nih, Dam? Ngantuk mungkin ya. Ngantuk ya. Kayak teman kita yang di bawah ya. Teman kita yang di bawah ini ya. jangan balapan dulu, Bro. tapi momen ini sebenarnya yang membuat Alonso gagal finish posisi 8 mungkin. Karena dia kehilangan waktu ya. Kan dia jadi di belakang Gasly sama Gasly sama Hajar. Bukan Lawson waktu itu. Oh, Lawson. Gasly sama Lawson. Nah, kalau enggak kan dia punya fresh air tuh harusnya. Ya. Nggak tahu ya, bosan aja kali atau udah enggak konsen, udah tua. Iya, meleng dikit. Meleng dikit. Udah umur 40-an, 40 lebih. 42 masih disuruh balap. Apa 43 ya? 42 kalau nggak salah. Sekitaran itulah ya. Ya. Ini cukup seru, lihat deket banget mereka battle. Apa Pak Dian? Lawson anak hukum? Iya, anak hukum. Saya nggak tahu kemarin tuh itu status saya kemarin, ini anak hukum ngapain sih gitu. Terlalu apa ya? Agresif. Terlalu berambisi, agresif. Kenapa selalu dive bomb di tikungan pertama? Bahkan nggak cuma sekali, 2-3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Yang aku ingat 3 kali, mungkin lebih kali ya. Dan di situ gitu loh, Dam. Walaupun sebenarnya nggak gitu. semua dive bomnya dirty ya sebenarnya, nggak. Ada juga gerakan yang bagus sebenarnya, cuma karena ada beberapa kontak aja jadi terutama sama Albon ini yang harus DNF karena front wingnya rusaknya 2 kali. Rusak. Serepnya udah habis. Udah dari yang dari start. Yang start sama yang ini ya. Yang ini. Ya. Bahkan kalau aku dengar komentator sebenarnya katanya ya yang ini ya saat ini mungkin yang lainnya juga bermasalah nih overtake-nya Lawson, tapi yang ini justru katanya Albon nih yang miscalculate nih dari gerakan dari Lawson jadinya. Ya ini kalau kita lihat manuver spesifik yang ini ya, ini memang ada space untuk dua-duanya, cuma miskalkulasi aja dari Albon. Cuma makanya jadinya sayapnya rusak ya. Tapi yang lain emang bermasalah sih, overtake-nya rada-rada ngotot emang dari Lawson ini. Betul. Ini salah satunya ini telat banget sebenarnya. Ini nggak sejajar, parah banget loh. Ya. Ini telat banget sebenarnya kalau yang ini. Yang ini kalau ada dikasih porsi salahnya mungkin lebih salah Lawson ini. Lebih salah yang Lawson ini. Ya. Tapi karena nggak ada spin, nggak ada kontak yang berarti, dua-duanya masih lanjut dan Berman tetap di depan ya, nggak dikasih warning apa-apa lah. Walaupun di tapi kalau misalnya mobil Berman ada problem gitu, dia bakal kena penalti nggak sih? Menurut lu nih? Ya gimana ya?
Harusnya sih iya ya, tapi kan nggak boleh ngasih penalti karena konsekuensi, kan harus dari aksi ya sebenarnya ya. Tapi untungnya memang nggak terjadi apa-apa karena ban ketemu ban ya di sini ya. Ya walaupun insiden selanjutnya. Ya itu dia, walaupun yang di tim senior ada juga yang mirip kayak gini, cuma bedanya tikungan ke kanan, yang satu tikungan ke kiri gitu kan ya. Iya. Ini ada Tsunoda sama Behrman, apa Tsunoda sama Ocon ini aku lupa. Ini tuh Behrman tapi pas banget waktu Behrman ya? Pas banget waktu di overlap sama Verstappen ya. Iya. Yes, depannya Norris. Agak canggung juga nih ngelihatnya nih. Sampai marah kan dia Verstappen tuh. What? Bukan ini. Kalau yang marah kayaknya yang satunya lagi. Ini banyak aksi nih kemarin nih dari depan sampai belakang ya. Yes. Sampai yang udah di overlap juga sama. Nah, kita ada next foto juga nih, ada lagi-lagi Lawson sama Behrman lagi. Nah, ini yang bikin Verstappen marah nih. Yes. Oh, yang ini. Ya. Ini. Ya. Tapi kalau yang yang itu nggak ada, saya nggak ada foto aja. Kalau yang ini Lawson sama Behrman lebih fair untuk Lawson sebenarnya, yang ini lebih side by side ini. Tapi ya sayang Behrman lewat escape road lagi, jadi dia keluar di depan lagi kan. Tapi ini juga menguntungkan Max Verstappen kan sebenarnya, karena di battle berdua ini bikin Norris agak lambat dan jarak dengan Verstappen jadi dekat nih. Jadi dekat. Si Lawson ngasih jalan, tapi Behrman masih berada di tikungan dan bikin Max jadi ada gap lagi tuh sama Norris. Iya, sama Norris. Itu yang bikin ngangkat tangan tuh rasanya tuh. Tapi kalau dengerin F1 kemarin si komentator Nico Rosberg ya, itu dijelasin semua strateginya, sampai yang ini dibilang memang dia berharap Verstappen mungkin akan berharap jika di depannya akan bertarung, dia akan dia akan bisa mengejar Norris. Sempat dekat kan? Dekat banget emang. Dekat banget. Wah, ada Nico Rosberg, lu berarti nontonnya Sky TV ya? Wah, nggak tahu, tapi gue nontonnya di BN itu. Kalau gue nontonnya F1 TV sih. Komentator Mika Hakkinen, David Coulthard kan? David Coulthard ya. Masa? Iya. F1 TV David Coulthard. Iya, aku nontonnya Rosberg juga soalnya. David Coulthard, Jolyon Palmer kan. Ya. Kalau F1 TV. Tapi bagus, kalau Nico Rosberg seru sih. Nah, ini insight-nya. Ini momen ya. Bakar. Ya, ini sebenarnya sebelum kejadian ini kita lihat strategi yang konvensional lawan strategi alternatif kan. Verstappen sama McLaren dan lainnya ya. Karena yang lainnya Verstappen doang yang agak aneh nih. Betul, Verstappennya 3 stop rencananya, McLaren yang dia battle lawan 2 stop. Sayang banget kita harus kehilangan momen pertarungan itu ya, pertarungan strategi karena Antonelli DNF lagi-lagi. Ada fotonya tadi? Ada. Mana nih tadi? Baik dulu dong. Mana dong? Nah. Ini sebenarnya bukan DNF, masalah mechanical ketiga di 3 balapan untuk Mercedes. Di Imola Antonelli DNF, di Monaco Russell DNF pas kualifikasi. Sekarang Antonelli DNF lagi. Iya. Padahal tim lain yang disuplai sama Mercedes gak ada yang aman-aman aja ya. Kecuali Alonso ya. Apa mesin Mercedes di tim Mercedes sendiri terlalu di up nih Dam? Karena dia ngerasa mobilnya lambat nih, jadi harus dinaikin. Mungkin mappingnya gitu kali ya, mungkin. Karena buat ngebantu pace-nya dia kan. Jadi ya konsekuensinya adalah mesin bledos nih ya. Ya mungkin aja. Jadi mungkin kalau durability-nya berkurang jadinya. Ya mungkin kalau di McLaren mappingnya nggak perlu yang kritikal banget gitu ya. Karena mobil udah kenceng kan. Iya, kalau di mapping ditinggiin lagi mungkin hilang kali ya. Makanya. tapi konsekuensinya mungkin, ya itu tadi. Ya, mungkin ya karena bantuan flexi wing itu juga jadi mungkin mapping engine-nya kayak udah cukup kayak gitu. Ya mungkin flexinya ada di lain-lain kali yang nggak kelihatan gitu. Kita nggak tahu nih engineer-nya McLaren kayak gimana. Belum ada tuduhan lagi dari Christian Horner. Nggak tahu yang lain-lain lagi tuh. Ya kalau karena flexi wingnya kan jadi
mungkin di tikungan lambat, tikungan cepat dia kan nggak perlu. Ya intinya mungkin aja mappingnya berbeda karena untuk ngejar ketertinggalan pace kan ya. Mungkin aja. Walaupun kita belum tahu. Kalau nggak kayak gitu mungkin ya benar-benar di belakang banget nih Mercedes. Ya mereka nggak mau dong. Tapi kalau emang bener-bener mappingnya seperti itu nanti mungkin ya Mercedes kedepannya emang agak-agak ada masalah nih mungkin di Russell setelah ini. Mungkin menurut aku jangan take Russell sebagai 3 besar di GP Kanada. Mungkin menurut aku Mercedes akan menjadi tim pertama yang ganti komponen lebih daripada seharusnya. Jadi grid penalty atau pit lane start. Ya, karena udah 3 kali DNF kan. Bisa jadi. Nah ini udah pasti nih kayaknya pertama ambil. Tapi dengan itu dengan outnya Antonelli kita jadi ada safety car ya. Dan ini di sini McLaren double stack ya, langsung berani juga ini jaraknya karena deket. Iya. Tapi ada bagusnya juga Antonelli naruh mobil di situ ya. Jadi safety car ya. Kalau dia naruhnya di pinggiran mungkin VSC doang nggak seru. Iya. Yang cukup ada drama. Yang cukup menarik ketika balapan mungkin sekitar berapa lap lagi ya? 10 mungkin? 6, 8? Ya. 6 ya. Itu. Kalau 6 itu ini kita lihat ada 2 McLaren double stack dengan ban yang relatif baru, ban soft, hanya beberapa lap aja dipakainya. Lalu di belakang di itu kita lihat ada Verstappen masuk pit juga. Padahal dia udah 3 stop kan strateginya. Jadi 4 stop nih kemarin. Atau sebenarnya udah bener ini masuk ketiga nih. Mereka tetap 2. Gimana kemarin? Kayaknya 2 ya. Kayaknya kayak gitu ya. Pokoknya lebih 1 deh. Lebih 1 tapi. Dengan berarti alokasi ban dia kan sudah berkurang 1 kan. Jadi dia masuk pit nggak punya opsi lain selain ban yang tersisa masih fresh yaitu hard. Itu cukup bikin kaget Verstappen sendiri ya, sampai bertanya di radio kenapa pakai ban ini gitu. Nah, ya, ini ban apaan nih gitu kan kata dia. Apa-apaan nih? Ban apaan nih? Why? Apaan nih? Gitu kan. Nih, selanjutnya foto apa ya? Nah, ini efeknya. Ini efeknya. Sorry, ini kan sebenarnya kita gini nih, kan tadi safety car ya, safety car dengan posisi Piastri, Norris, Verstappen. Nah, periode safety car itu kan sebenarnya beberapa lap kan, hampir 3, 4 atau 5 lap enggak sih dia safety car itu. Yes. Ya 3 lap itu kayak belum memanaskan ban ini aja menurut gue ya. Jadi ya inilah konsekuensinya. Di tikungan pertama langsung lost control kayak gitu. Karena ban hard itu kan butuh lebih banyak energi untuk mengoptimalkan suhunya kan ya. Yes. Sedangkan ketika suhunya udah optimal pun tetap aja kalah pace sama soft kan, pasti kan. Iya, pasti. Kalau nggak dibedain dong. Ya, makanya bisa aku bilang ini dari pergantian ban ke hard itu sudah menghancurkan balapannya Max kan harusnya. Betul. Menurut aku harusnya dia tetap aja di posisi 1, nggak usah pit. Betul. Dengan resiko dia dikejar 2 McLaren. Tapi kalau dikejar 2 McLaren kan dia tetap finish ketiga ya. Iya. Tetap aman harusnya. Tapi dia punya potensi untuk bisa podium terdepan tentunya ya, masih ada defense, kesempatan gitu untuk defense, karena kita tahu lah Verstappen kan kalau start dari awal bagus tuh buat memulai, tapi kalau main kucing-kucingannya kalau udah kayak gini udah ini akibatnya. Ini akibatnya. Nah setelah ini juga Verstappen jadi makin panas juga karena ada senggolan lagi nih. Ada senggolan dari Leclerc di lurusan. Karena Leclerc mau ngambil slipstream. Yes. Walaupun ini sebenarnya semi ilegal menurut aku ya harusnya. Karena 2 mobil di lurusan Leclerc agak sedikit ke kiri. Alasannya sih ngerti ya karena slipstream ya. Makanya abis ini kan Leclerc dipanggil ke ruang steward kan.
ya. Walaupun ini harusnya sih ada kemungkinan penalti harusnya. Tapi kemarin sampai ini keluar nggak ada penalti sama sekali kan dari nggak ada. Warning aja warning. Karena ya aku kalau kayak gini keingatan balapan tahun lalu mungkin Perez ya sama Sainz ketika ada senggolan Sainz itu ke dalam yang menyebabkan keluar. Mirip nih manuver ini mirip. Ya. Cuma karena nggak terjadi apa-apa aja abis ini kan. Nggak terjadi apa-apa. Mungkin Verstappen-nya cepet gerakin kali ya juga. Jadi lolos kena ban antar ban ya. Kalau kena ban sama ban mungkin bisa aja loncat salah satunya tuh. Betul. Atau bisa dua-duanya juga. Dua-duanya bisa terjadi crash. Iya. Nah, tapi nggak selesai di situ. Nggak selesai di situ karena di tikungan pertama ada Russell yang semi dive bomb lah ya. Ada lanjutannya. Nyenggol Verstappen harus ngambil apa tadi Dian? Escape road. Perasaan si Russell ini juga agak sedikit nyenggol ke Leclerc dikit. Habis itu konsekuensinya akhirnya ke kiri juga dia. Jadi di sini Verstappen ngambil escape road, tetap keluar di depan Russell. Yang kalau normal kita mikir ini Verstappen harus ngasih ngasih posisinya lagi kan ke Russell. Dan udah di infoin sama GP Gianpiero Lambiase ya, suruh balikin posisi ke Russell. Walaupun abu-abu ya sebenarnya, mungkin bagi Max dia udah lebih depan karena emang berani aja manuver dari Russell, terkesan dia udah masuk aja, jadi terpaksa Max harus keluar. Dan itu bikin tambah udah emosi. Panas di awal, emosi tambah lagi nih, double nih. Double. Sampai akhirnya manuver ini terjadi, teman-teman. Puncaknya ya di sini ya. Ini puncaknya kalau kita lihat dari helikopter, sebenarnya Max kayak ngasih jalan ya setelah dapat komando untuk ngasih jalan, dia sempat kayak ngasih dah. Tapi tiba-tiba mobilnya nggak ngelambat, setelah masuk malah masuk ya. Belum masih sedikit side by side lah, belum lewatin banget, langsung digas lagi sama Verstappen sampai kontak di tikungan ke-5 ini. Nah ini untungnya ban sama ban lagi ya untungnya ya. Iya, ini berbahaya sih manuver ini ya sebenarnya ya. Ini ya, karena ini sengaja. Kalau nggak sengaja masih oke lah kita bikin. Masih racing incident lah, tapi ini sengaja banget kan. Ini sengaja. Ya mungkin nggak karena sentimen terhadap Russell juga ya. Walaupun pembalap lain siapapun kayaknya Max bakal kayak gini ya. Iya, kebetulan aja Russell yang Russell yang emang nggak punya hubungan baik sama Max. Jadi udah panas tambah kebakar lagi nih. Ya satu sisi bikin menarik ya F1 ya. Di sisi lain ini manuver yang berbahaya sih dari Max Verstappen ya. Jadi memang karena ya komplikasi lah, ini terlalu banyak hal yang dibebankan mungkin di Max, udah serba salah dari strateginya. Tapi ya ini blunder awalnya banget ini sebenarnya Red Bull ya. Ini karena kalau kita lihat foto sebelumnya. Nah ini kan Gianpiero Lambiase, race engineer Verstappen, bilang Verstappen harus ngasih posisi lagi kan. Walaupun setelah balapan selesai, kata FIA ini Verstappen gak harus balikin posisinya lagi. No further action kan? No further action ya karena ketakutan itu ya juga ya. Iya karena Russell juga terlalu ambisius, terlalu agresif dan kehilangan kontrol sedikit dan nggak side by side 100% kan. Jadi udah nggak disuruh balikin posisi ke Russell, balikinnya begitu makin nambah aja penaltinya kan ya. Ditambah lagi strategi pit stopnya pakai ban hard. Udah itu kayak emosi. Aku nonton jujur dari awal itu ngerasa emang McLaren itu udah superior banget ya, kita tahu. Tapi strateginya Verstappen tiba-tiba dari belakang dengan ban medium yang sudah terlebih dahulu ganti, maju ke depan walaupun udah pit lebih banyak, dia bisa di belakang Norris, itu luar biasa sebenarnya. Tapi masuk hard, udah itu langsung kita semua yang nonton udah loh langsung.
Kombat dong. Jadi membadut ya tiba-tiba. Kenapa Red Bull jadi Ferrari? Ferrari. Gitu ya. Kenapa kudanya pindah, bantengnya pindah ke Ferrari gitu loh, heran. Jadi ini puncak kekesalan Verstappen ya, dan konsekuensinya adalah Verstappen terkena penalti poin ya, Dan. Penalti apa sih namanya kalau yang 12 poin? Kalau udah 12 nanti dia racing ban satu balapan ya. Ya itu. Karena dia punya 1 poin lagi. Berapa sih poinnya dia? 11. Batasnya 12 ya. 11 sampai akhir bulan dan ini. Bahkan itu kan akumulatif, kayak kalau speeding di pit lane terus apa gitu kan. Lah ini dia udah 11 gitu. Dan 1 aja salah udah langsung race ban ya. Tuh, sayangnya insiden ini bernilai 3 poin. Itu gede banget ya. Gede. Jadi dengan insiden ini dia selain kehilangan 10 detik waktu di balapan, dia harus dapat penalti poin FIA 3 poin. Dia ada 11 penalti poin sampai akhir Juni. Setelah akhir Juni dia juga masih punya 9 poin apa 10 poin gitu. Karena sifatnya maju begitu ya, 1 tahun aja ya. Iya, per tahun. Kayak kalau kita mau monetize YouTube lah. Iya. Ya, batasnya gitu. Tahunan ya. Batasnya gitu, geser. Karena balapan itu Austria ya mungkin ya di situ ya. Mulai sebelum Austria. Sebelum Austria berarti ya. Ya. Ini PR banget juga buat Verstappen dan tim. Ini ngeri ngelihat. Aku sempat pikir bakal black flag loh ini. Bisa aja sebenarnya. Memungkinkan aja. Karena kalau yang aku ingat, kejadian serupa itu seperti Azerbaijan 2017. Ada Vettel yang sengaja nabrakin ke Hamilton walaupun lagi di safety car. Ingat kan? Iya, tahu yang dia belok terus habis itu wah gitu. Iya, dia merasa di brake check terus dibalas. Walaupun sebenarnya nggak di brake check. Dan itu penaltinya waktu itu adalah drive thru. Kalau drive thru harusnya 30 detik dong, nggak 10 detik dong. Apakah sebenarnya kesalahan Verstappen nggak murni Verstappen karena punya data sendiri? Gimana tadi Dan? Apa sebenarnya juga mobilnya yang karena ban hard ya, gripnya kurang. Jadi sebenarnya bisa aja sih. Kita nggak dapat data yang benar kan? Kita nggak tahu sebenarnya. Jadi ya alasan gitu sih bisa aja. Jadi nggak tahu nih kenapa kok cuma 10 detik nggak black flag, nggak 30 detik nggak drive thru. Itu PR juga nggak tahu juga nih, alasannya nggak terlalu clear lah kalau aku bilang. Oke, dan ini membuat tadi Verstappen 10 detik dan tetap checker flag. Oscar Piastri yang jadi juara ya. Oscar Piastri. Ini untouchable kemarin. Membuat dia sudah menang berapa kali dong? 6? 3. 5. Tahun ini ya? 5 ya? Tahun ini 5. 5 ya? Ingat aku 5. 4. Total 6 kali. Kalau Norris 5 kali ya? Jadi udah baru 3 musim, 2 musim Piastri udah langsung unggul dari Norris nih. Udah ini menurut aku pembuktiannya sih. Iya, pembuktian pastilah ya. Tapi nanti kita lihat poinnya ya, itu aku mau bahas di poin sebenarnya. Tapi nanti di akhir. Nah, ini pembahasan kita tadi soal Verstappen dan juga Russell. Iya. Bisa dijelaskan sedikit nih dari Adam mungkin. Waduh. Berarti ya Russell bilang kalau manuver itu tidak hanya membuatnya kehilangan poin tapi juga untuk timnya ya. Sementara kalau kata Verstappen ya kayak aku, no comment. No comment ya. Komen. Soalnya dia nanti kalau disuruh komen miso ya. Poin lagi ya. Enggak balapan dapat poin ntar. Enggak ya dapat poin ya, enggak balapan miso. Oke, ini tanggapan mereka berdua. Ini emang dari hubungannya enggak baik tambah enggak akur. Apalagi Russell kan jago politik ya. Dia tahu nih Verstappen gampang dipanasin kan. Cara nyerangnya dia udah tahu dia. Ya, tapi Max Verstappen ya, dia emang ya begitulah dia. Walaupun abis itu Verstappen minta maaf ya. Walaupun minta maafnya tidak mengakui dia
salah gitu ya, nggak langsung mengakui ya. Iya. Cara minta maafnya sih cara Max Verstappen nggak mengakui kalau dia salah dan gimana. Iya, tapi ngejelasin lah kalau dia emang frustasi saat itu ya, tapi dia cuma bilang yang dia lakukan nggak benar. Tapi kan dia nggak bilang dia salah. Iya. tapi ini juga captionnya sih ini menurut aku settingan PR-nya Red Bull aja sih. Ya. Padahal kalau Max adalah Max, dia nggak mungkin nulis mungkin ya. Ya udahlah, cuek aja. Kalaupun nulis juga mungkin singkat padat jelas kayaknya kalau Max. Iya. Yakin. Nah ini kalau kalian penasaran captionnya apa, kalian bisa lihat sendiri nih di Instagramnya Max Verstappen. Karena panjang banget nih. Capek juga baca ini ya. Ya, yang jelas sih gitulah ya. Tadi dia minta maaf tapi nggak minta maaf. Dia ngejelasin kalau dia frustasi tapi nggak spesifik gitulah ya. Oke. Nah, coba kalau Verstappen wong Surabaya ngomong cantik. Udah di radio bisa aja dari awal dan ada. Nah, ini membuat Verstappen nggak gerak ya. Geraknya 1 poin doang nih. Geraknya 1 poin doang. Membuat Piastri jadi unggul 10 poin ya dari Lando Norris. Depan Verstappen dan juga Russell yang poinnya lumayan banyak. Lalu ada Leclerc yang cukup banyak poin juga karena podium. Lalu ada Hamilton, Antonelli, Albon nggak dapat poin, Hadjar naik 1 posisi, Ocon nggak dapat poin dan juga di belakangnya berarti ada Hülkenberg kalau nggak ya. Hülkenberg dapat 10 poin tuh. 10 poin. Kalau lihat driver standing nih, menurut aku ini selisih poin yang lebih representatif terhadap Piastri dan juga Norris. Karena di Imola Piastri sial, lalu di Monaco lagi sebelumnya. Sebelumnya. Australia. Bukan. Miami ya. Miami. Ya. Miami yang sprint juga kan dia sial. Ya, ini menurut aku lebih fair. Harusnya gapnya mungkin bisa lebih di atas ini, tapi 10 poin oke lah. Lebih fair untuk membedakan Piastri lebih unggul daripada Norris. Tapi gitu. Cukup seru ya kalau tiba-tiba Norris punya mental yang lebih bagus lagi karena dia berhenti dari sosial media ya. Jadi siapa tahu Norris nge-up ini bikin perseteruan antar McLaren nih. Kalau nginget antar Mercedes Russell siapa? Rosberg sama Hamilton. Ini Piastri sama Norris bakal seru sih. Betul. Walaupun kemarin dia qualifying kan 1-2. Aku pikir bakal ada battle yang seru nih antara McLaren nih kayak Mercedes 2016 karena penabrak kan. Tapi kenyataannya Norris ya startnya begitu ya. Gitu aja. Dan kalaupun Norris enggak kalah di start, aku yakin juga Norris kurang agresif sih. Terlalu baik anak itu emang. Kurang tahu apa tapi ya bukan karena papaya rule juga sih. Coba kalau Norris di depan juga mungkin kita belum ngelihat yang Piastri di nomor 2 kayaknya. Nah, itu dia yang mau aku bahas. Itu kayaknya kita bakal lihat dua McLaren itu battle kalau posisinya Piastri kedua, Norris pertama. Karena Piastri brutal. Kalau posisinya Piastri pertama, Norris kedua, Norris pasti adem ayem aja ya biasanya. Iya. Mungkin bakal kelihatan karena ini udah mulai tengah-tengah ya. Pas di Suzuka kemarin ya kan masih awal-awal, Norris masih dikasih nih sama tim nih. Iya. Makanya. Ya, ini bakal seru lah pokoknya kalau beneran Norris bisa up mental, dia bisa terdepan terus battle lah. Ini cukup dinantikan karena Verstappen udah jauh banget dari gelaran juara dunia karena ya mobilnya sendiri nih yang nggak kompetitif lah ya karena temennya sendiri temen timnya ya sama aja nggak ada ngasilin poin. Kita belum nemu yang McLaren tuh kepleset di mana itu belum nemu sih. Terus Norris ini apa ya dari awal McLaren berkembang itu kan dia sama Sainz gitu dan dia di tengah papan tengah gitu ya. Jadi kayak ya udah sama teammate-nya juga kayak friend gitu lah, friendly banget kan. Sekarang begitu udah perebutan juara dunia ini nyama Piastri.
Udah nih kayak benar-benar jiwa mental juara dunianya diuji nih sih. Iya. Iya, ujiannya di sini gitu. Kalau dulu sih ya sama Sainz ya bercanda mulu gitu. Sekarang dapat Piastri ya. Pressure-nya beda. Shock kayaknya. Pressure-nya beda, shock kayaknya. Shock juga. Karena temennya lebih galak soalnya. Oke, dan selanjutnya nah ini ngebuat McLaren tambah jauh. Ini udah 200 hampir 200 ya. Udah yang jelas setengahnya nih. 197 poin ya. Itulah segitulah pokoknya. Udah jauh banget dari ya, 234. Rapat-rapat tapi cenderung lebih ke Ferrari mungkin ya atau Mercedes nih daripada justru Ferrari di luar ekspektasi loh. Padahal kan sempat diskualifikasi ya dua-duanya ya. Iya di Cina tapi bisa up tapi lagi. Karena dua-duanya konsisten masih finish ya. Iya betul. Karena kalau Mercedes DNF mulu mobilnya. Kalau Red Bull pembalapnya cuma satu. Iya sih. Kalau Ferrari kan walaupun nggak podium atau nggak bagus-bagus banget, dua-duanya ada. Konsisten finish mereka. Bahkan konsisten DNF juga gitu ya. Sama konsisten diskualifikasi juga. Mereka diskualifikasi bareng. Sohib banget udah antar tim udah. Nah, kita lihat di 234 ya Ferrari, Mercedes, Red Bull, terus yang kelima Williams yang sayang banget di balapan kemarin justru nggak ada poin sama sekali. Jelek banget kemarin. Racing Bull yang hajar luar biasa. Luar biasa. Gila. Terus Haas di posisi ke-7 dengan 26. Kick Sauber luar biasa ini. Hulkenberg membuat dia naik 2 posisi. Ya nggak malu-malu banget lah ya berada di posisi terbawah. Justru yang harusnya malu ini 2 terbawah Aston Martin dan juga Alpine. Itu cakuanmu tuh Dam. Aku masih yakin Aston Martin di depan William. Gak yakin gue ngelihat Stroll kayak gitu kayak. Nah itu dia Stroll juga ya. Gak mungkin. Lance Stroll ya nganggap enteng juga kali ya. Lance Stroll itu tiba-tiba main pergi aja kayak gitu. Ya kalau tapi gimana? Tapi kebayang gak sih kalau Racing Bull masih ada Tsunoda sama Hajar? Wah. Justru aku pikir di awal musim banget kita nggak akan lihat Hajar sekarang. Karena di Australia kan dia membuat kesalahan rookie yang kayak bukan pembalap gitu kesalahannya. Walaupun ya kita ngerti lah karena cuaca kan. Tapi setelah itu beberapa race setelah itu dia penampilannya bagus, justru di luar ekspektasi orang-orang. Iya, justru lebih baik karena di awal udah dikasih realita yang jelek banget kan waktu itu kan, sama Hajar ya. Iya. Kena Hajar dia udah nangis segimana-gimananya. Sesuai dengan namanya coy. Udah kena mental lah, tapi ternyata gara-gara kena mental itu dia bisa up jauh lebih dari Tsunoda dan juga Lawson nih. Lawson ya. Lawson. Oke, ada pembahasan yang perlu kita bahas lagi mengenai balapan di Catalunya nih, nggak kira-kira Adam dan Dian? Banyak kayak udah. Dari gimana Dian? Nggak ada gosip baru. Karena pembahasan kita. Hah? Yang ini nih, yang Stroll aja, yang katanya Stroll. Katanya merasakan sakit di tangannya, tapi kan ada gosip yang lain juga kalau dia katanya kesel sama timnya nggak lolos Q2 ya. Nggak lolos Q2 ya. Nah terus juga akhirnya dia ngacir aja kayak gitu, atau yang versi dari PR-nya dia kesakitan butuh tindakan ya, tahu gitu kan mending mending dari sebelumnya kalau katanya udah dari 6 balapan atau berapa balapan dia udah ngerasain sakit ya udah gitu kan. Mending operasi aja gitu. Sama yang aku sayangin banget dari Stroll, kenapa dadakan banget? Kalau dadakan banget kan Drugovich nggak bisa balap. Justru lebih baik mobil ke satunya lagi digunakan sama pembalap lain ya. Daripada harus kayak gini satu pembalap doang. Satu mobil lagi. Sayang aja gitu. Alonso sendirian gitu ya. Walaupun kalau Stroll balap sih kayaknya juga nggak ada berpengaruh ya. Iya, kayaknya sih gitu ya. Ya. PR sih kalau pembahasan kayaknya nggak ada lagi karena pembahasan kita soal Verstappen Russell sih ya dari kemarin. Itu.
Aduh, emang itu sih topik utama. Itu paling hotnya ya. Betul. Oke, yang jelas berarti ini kita udah balapan 3 kali berturut-turut. Kita akan libur 1 minggu ya. Bener ya. Next kita balap lagi minggu Kanada. depan. Minggu depan ya di Kanada. Wah, rumahnya Stroll dong. Harusnya balapan ya. Iya, sekalian pulang dia tadi. Sekalian pulang ya. Nggak diganti dia ya. Enggak kayak. Belum tahu kalau memang kalau ngambek iya harusnya ngambek terus aja terus gimana? Biar lihatlah pembalap lain siapa tahu lebih bagus. Biar pengen ya. Bapaknya ngelihat gitu. Ya udah bapaknya taruh ke WC aja deh, nggak usah ke F1 gitu loh. Ya sih. Ya nggak seketat F1 mungkin aturan ya, walaupun ya tetap harus ngikutin regulasi sih. Masa ya habis kualifikasi nggak nimbang, itu sih parah banget. Oke, kalau gitu kalau sudah berpindah ke next balapan, nggak jauh-jauh dari prediksi. Kira-kira bagaimana balapan Kanada? Apakah akan hujan? Siapa pembalap yang bakal menang nih 3 kali? Wah, iya tahun lalu hujan ya? Yes. Tahun lalu hujan. Coba dulu. Dean boleh. Dean dulu. Silakan. Masih McLaren sih. Piastri. Piastri, Verstappen. Nah, 3-nya nih kalau nggak Alonso. Oh, kok Alonso? Tiba-tiba ada nama Alonso di sana. Enggak sih, gua kasih Hamilton aja deh. Hamilton. Oh, jago hujan juga kan? Iya. Kalau hujan. Oke, gitu aku bilang Verstappen comeback. Oke. Verstappen. Emosi kayaknya ya. Verstappen, Piastri. Alonso. Enggak. Jangan sebut Norris. Ngomongin Alonso mulu. Verstappen, Piastri, biar beda Antonelli deh. Antonelli. Biar beda. Enggak tahu sih, ini random banget ya Antonelli-nya ya. Tapi kayak Verstappen nggak pernah bener, kali-kali bener gitu ya. Cuma bener juga nggak bener. Nggak dapat apa-apa. Kalau tahun lalu dapat makan sih. Iya betul, walaupun nggak ada yang dapat. Ya, aku sih sepemikiran dengan ada mungkin comebacknya Verstappen di nomor 1 ya. Nomor 2 Norris. Oke. Menarik. Ya mainstream sih Piastri ya, karena aku nggak ngelihat kayaknya mudah kesalahan dari mereka berdua. Ya udahlah Verstappen, Norris, Piastri gitu. Oke, kalau gitu teman-teman yang di rumah juga kalau misalnya nggak tuh di rumah ya, nonton kali aja di kantor ya. Pokoknya teman-teman sekalian yang nonton ini juga kalian punya prediksi kira-kira siapa pembalap yang bakal menang di GP Kanada nanti, tulis di kolom komentar. Ya. Untuk kalian juga yang punya pertanyaan soal F1, MotoGP atau Superbike, kalian bisa tulis di kolom komentar juga, atau nanti kita jawab atau kita bahas di next podcast. Ya, dan kalau kalian suka video ini dan podcast kita, jangan lupa like dan subscribe, itu merupakan semangat buat kita. Betul banget. Yes, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan juga sponsor kita ada Robust App yang selalu dukung kita sampai hari ini. Betul. Lalu ada partner kita juga, ada Speedway Sim Racing Lounge yang sudah mensupport kita sejak tahun lalu. Dan akhirul kalam asik. Sampai jumpa lagi di next podcast di bahasan GP Kanada. Thank you. Bye-bye. Selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman. Ya, selamat Idul Adha. Makan sapi kambing. Oco kakean, darah tinggi. Oke. Pulang kampung. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.